Faliza, NIM 1733009. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep hemotoraks. Yang pertama ada pengertian hemotoraks. Hemotoraks merupakan akumulasi darah di ruang pleura dan dapat terjadi akibat trauma penetrasi ataupun trauma tumpul. Seringkali diikuti oleh pneumotoraks, pendarahan yang disebabkan laserasi pada interkostal, vena atau arteri mamae interna, atau dari kerusakan parenkim paru dengan secara langsung. Hematoraks masif yang dihasilkan dari akumulasi cepat lebih dari 1.500 ml darah pada rongga dada dan menyebabkan kerusakan respirasi dan sirkulasi. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Tanda distres respirasi pada dyspnoe dan tachypnea, nyeri pada saat inspirasi, pergerakan dinding pada asimetris. Tanda klinik shock, hipovolemi pada tachypnea, takikardi, hipotensi, akral dingin, penurunan kapilari refill, gelisah dan kebingungan. Penurunan pada suara napas pada sisi yang terkena. Perkusi dublenes pada sisi yang terkena. Ada shock, yaitu pergeseran pada mediastinum. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik dari hemotoraks, yaitu pemeriksaan radiologi fototoraks. PA menyatakan bahwa adanya akumulasi cairan. Analisa pada gas darah menunjukkan bahwa VCO2 meningkat lebih 45, VO2 menurun kurang 80. Saturasi pada oksigen menurun. Kadar Hb menurun kurang 10 gram persen. Volume tidak menurun kurang 500 ml. Kapasitas vital paru menurun. Selanjutnya ada diagnosis. Biasanya jelas dengan perkusi dan berkurangnya suara pernapasan pada area yang terinfeksi. Pada radiografi lebih banyak daerah yang berasal dari paru. Selanjutnya ada penata laksanaan medis, yaitu hematoraks masif atau pendarahan lebih 750 cc atau 15% dari total darah atau 5 cc. Memerlukan tindakan operasi segera untuk menghentikan pendarahan itu. Sebanyak 85% kasus hematoraks masif yang disebabkan oleh pendarahan arteri interkostalis atau arteri mamaria interna. Sebanyak 15% sisanya berasal dari sinus, miokardium atau laterasi paru. Tindakan medis penting lainnya melakukan untuk mengurangi tekanan positif intrapleura dengan cara memasang bolo drainase sebagai upaya mengevakuasi darah dari rongga pleura. Selanjutnya ada komplikasi, yaitu hipovolemia dan hipoksia. Indikasinya hematoraks mayor, ruptur miokard, tidak tersedianya darah yang dibelokkan, riwayat darah hemolog karena alasan agama atau pribadi. Selanjutnya ada kontraindikasi, luka dada kurang 4 jam. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati yang sudah ada sebelumnya. Darah pada terkontaminasi. Selanjutnya ada intervensi terapeutik. Dukungan airway dan breathing dan berikan oksigen tambahan. Perbaiki volume darah yang bersirkulasi dengan kristaloid dan produk darah intravena. Bantu pada penempatan tub dada, tub ukuran besar, yaitu 37-38 French. Dimasukkan pada ICS keempat atau ICS kelima pada linea medaxillaris. Hubungkan tube dengan suction. Jaga unit drainase lebih rendah dari dada untuk membantu aliran pada drainase. Jaga unit dengan menghadap ke atas untuk mencegah hilangnya sistem water seal. Kaji dan dokumentasi fluktuasi drainase pada selang, termasuk output, warna drainase, ada atau tidaknya kebocoran pada udara. Juga lakukan pengkajian sesuai dengan pengkajian POCA atau VOCA. Pertimbangkan pada autotransfusi. Siapkan perbedaan darurat jika drainase lebih awal dari 1.500 ml atau drainase awal 1.000 ml yang diikuti oleh 200 ml drainase tiap 2-4 jam. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep hemotoraks. Saya ucapkan terima kasih.